Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Al-Ayah Surah Al-An'am. Yang saya hormati Bapak Ustaz Syekh Zaki Al-Kamal SHMP, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal Bapak Dr. Heru Wahyu Triyono MTes, segenap teman-teman Pleno PCM Tegal Selatan yang saya hormati, Pleno PCA Tegal Selatan yang saya hormati, segenap pengurus dan anggota pimpinan ranting baik PRN, pimpinan Nabi Muhammadiyah maupun pimpinan ranting Aisyah se-Tegal Selatan yang saya hormati, termasuk ortom-ortomnya yang saya hormati pula, dan tidak ketinggalan para tamu undangan termasuk jamaah kompleks Masjid Baitul Makmur yang saya hormati. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi jelang siang ini kita semuanya masih tetap berada dalam lindungannya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, dan masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan kekuatan iman dan Islam kita bisa mengenyahkan kegiatan yang lain, tapi kita bisa hadir dengan penuh semangat memenuhi undangan dari kami pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan dalam rangka Hari Bermuhammadiyah yang diadakan setiap bulan sekali. Mudah-mudahan kehadiran dari bapak-bapak, ibu semuanya, di samping memperkenalkan tali silaturahim di antara kita, dan tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuka jalan kehidupan manusia minal zulumati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dulu sudah berencana bahwa untuk pelaksanaan HPN Hari Bermuhammadiyah ini tepatnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Tegal Selatan depan Polsek. Namun karena satu hal, beliau itu ada acara keluarga dari Purwokerto, sehingga tempatnya tidak memungkinkan acara dua agenda, sehingga saya alihkan ke Masjid Baitul Makmur ini. Ya, dengan pelaksanaan yang praktis. Yang dimaksud dengan praktis di sini yang pragmatis, Pak. Ya, karena memang di sini betul tidak ada belum pakai karakternya, ya, artinya partnya tidak besar keseluruhan. Jadi kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Selatan yang pertama mengucapkan, menghaturkan ya ahlan wa sahlan bi hudurikum di Tegal Selatan ini, di masjid ini, dan ucapan terima kasih sekali kepada bapak-bapak ibu yang sudah hadir ya, pada acara ini, dan tentunya kami pun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali di dalam pelaksanaan di sana sini ini kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu hadirin semuanya. Jadi kami ucapkan mohon maaf yang besar, yang sebesar-besarnya. Intinya kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Dan mungkin nanti ada sosialisasi dari Lasismu kaitannya dengan program Lasismu yang kemarin sudah ada instruksi dari pimpinan daerah Muhammadiyah kaitannya dengan sedekah recep, termasuk tabungan korban baik korban rendahmu maupun korban sehat fresh milk daging segar gitu ya. Ya itu nanti ini dari tim Lasismu itu sudah hadir, dia langsung dari manajer Lasismu Bapak Siswantono dan Mas Erwin selalu mengelola Lasismu Kota Tegal. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan tadi ayat yang sudah saya sampaikan. Walaupun minkum ummah itu yang mulai khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Intinya mari kita gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan yang untuk mengajak, mendukung, mensupport kebaikan dan melawan atau melarang atau jangan memberikan support kepada kemungkaran. Hal ini mungkin nanti akan disampaikan oleh mungkin pengisinya atau mungkin dari pimpinan daerah Muhammadiyah sendiri, karena memang untuk Tegal sendiri di sini masih banyak muncul kegiatan-kegiatan yang bersifat kemungkaran. Kita dari warga Muhammadiyah harus menghindari dari hal yang mungkar itu sendiri. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas SPD atas sambutan dan arahannya yang sudah sampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebelum beranjak ke acara berikutnya, untuk menambah semangat di pagi hari ini, saya akan coba jargon KBM pada pagi hari ini. Apabila saya mengatakan KBM Kerjaan Tegal Selatan, satukan hati menebar manfaat. Jadi Bapak Ibu, satukan hati menebar manfaat. Jadi jika saya mengatakan KBM Kerjaan Tegal Selatan, satukan hati menebar manfaat. Bisa dicoba Bapak Ibu? Coba ya. Nah, KBM PCM Tegal Selatan, KBM PCM Tegal Selatan. Terima kasih Bapak Ibu semangatnya di pagi hari ini. Semoga langkah Bapak Ibu dalam hadir di acara ini memberikan keberkahan bagi hadirnya di acara. Selanjutnya yaitu pembagian santunan oleh kantor layanan Lasismu Tegal Selatan yang nantinya akan langsung dipandu oleh Bapak Haji Rosidin SE selaku perwakilan dari KM Lasismu Tegal Selatan. Kepada beliau diisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormat Bapak Heru selaku Ketua Badan Kota Tegal, manajer Lasismu Kota Tegal Bapak Santoro, dan Mas Dewi sebagai fundraising, kemudian Ketua Badan Tegal Selatan dan pleno-plenonya yang dihormati Ketua PCA Tegal Selatan dan pleno
tanpa ditampilnya yang dihormati dan hadirin semua yang sampai kami sebutkan satu-satu. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita selalu dan senantiasa mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga bapak-bapak dan ibu pada kesempatan hari ini di tengah-tengah dari libur bermulut, beradanya kalau libur kan pada pesisir ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu alhamdulillah lebih condong ke kegiatan yang ke arah rohani, yaitu pengajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian ini berkah dan membawa manfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami dari KR Dasrakan akan menginformasikan atau akan menyampaikan tentang santunan. Ini santunannya akan disampaikan dan menjadi bersama yang akan diberikan. Namun ini bagian daripada program yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah santunan kepada fakir miskin atau yatim. Kali ini baru ada cuma 10 orang. Mudah-mudahan pada tahun yang datang atau pada bulan yang datang, ya, orang dari KR sudah Selatan melalui infak, zakat bisa lebih banyak sehingga kami bisa menyusun program-program yang lebih banyak. Di antaranya adalah untuk seperti ini. Saya ingin lebih dalam santunan ini bukan sebatas dalam bentuk uang tunai saja, namun mungkin lebih dari itu, mungkin ada sayurannya atau buah-buahannya, biar lebih, atau mungkin ada yang lainnya, pokoknya biar ketika hadir itu semangat untuk kajian, semangat santunan. Nanti kepada yang kami sampaikan, kami sebutkan, nanti berdiri di depan ini ya, 10 orang, karena tempat sempit, nanti jejer 5 aja. Dan yang gambarnya untuk kami laporkan kepada Gusto Wilayah terkait dengan dana taksor ini. Yang pertama, Bapak atau Mas Jayusno, monggo bisa berdiri di depan. Yang kedua, Adik Bari, kiri, ini Pak. Yang ketiga, Abdullah. Keempat, Insan Kelanawati. Ini berarti ibu ya. Insan Kelanawati. Darurat Gunting. Gadir ya berarti ya. Mungkin nanti. Kemudian yang kelima, Nisa binti Jamal. Yang keenam, Amin Rais. Bukan Amin Rais itu ya. Ini kebetulan anggota lantai kita ada yang namanya Amin Rais. Yang ketujuh, Nur Fitriani. Nur Fitriani. Yang kedelapan, Jalaluddin Paret. Jalaluddin Paret. Yang kesembilan, Ibu Rohmah, monggo. Yang ke-10, Ibu Daitem. Bukan Dahut itu Daitem. Monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 4, satunya tadi izin karena ada satu hal. Monggo. Ibu Rohmah, Ibu Daitem, Mas Jalaluddin sudah. Mas Jalaluddin Paret ada. Ini benar aja. Jadi itu apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1.
Darul Ulifah. Darul Ulifah siapa ya? Hah? Gadir. Mas Kiki, apa kamu dari Mas Kiki? Darul Ulifah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi hadihi ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Ketua PDM Kota Tegal, Bapak Dr. Heru, Ketua PCM Tegal Selatan, Pak Sulhan beserta jajarannya, Ketua Ranting se-PCM Kota Tegal, dan Orkom Aum yang hadir, serta jamaah warga persyarikatan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang tiada henti Allah berikan kepada kita, hingga sampainya kita di tempat ini pada pagi ini pun atas dasar nikmat dan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan dan tidak Allah berikan kenikmatan kepada kita, nggak sampai kita di sini. Apa yang menjadikan kita bisa ngumpul di tempat ini? Ya tadi jargonnya bersatu hati. Apa tadi Mas? Satukan hati. Maka mustahil kita bisa ada di satu tempat ini kalau hatinya tidak satu, kalau tujuannya tidak sama. Apa kesamaan kita pada pagi hari ini? Insya Allah kesamaan itulah yang akan kita pertahankan di dunia dan kemudian akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, yaitu adalah nikmat iman. Semoga ini menjadi kenikmatan yang paling awet dan paling lama ada di dalam diri kita dan akhirnya akan memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Kita menjadikan beliau sebagai role model bagaimana cara kita berkehidupan itu tidak jadi bingung karena kita sudah ada contohnya. Dan contohnya ini bukan hanya sekedar teori yang ada di buku, tetapi yang benar-benar dipraktekkan dan pernah hidup di muka bumi. Sehingga betul bahwa kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, ini alhamdulillah saya untuk yang kedua kali bertemu dengan Bapak Ibu di Tegal Selatan ini. Yang pertama, saya lupa tahun berapa itu Pak Sulhan, mungkin 2 tahunan yang lalu kali. Di Baitul Sidikin ya Pak ya. Artinya Allah masih izinkan untuk ketemu itu berarti syukur nikmat kepada Allah. Semoga datangnya kita di tempat ini juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang begitu besar. Maka tugas kita terhadap nikmat Allah itu, kata Allah Pak, la in syakartum la azidannakum. Syukuri saja, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Ya, nikmat itu kalau dihitung-hitung enggak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau coba menghitung-hitung jumlah nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Bapak Ibu kalau pergi ke pantai, kemudian di pantai sana ada
pasir pantai, sebanyak pasir pantai itu masih lebih banyak nikmat Allah pada kita. Siapa yang bisa ngitung pasir pantai? Dihitung 1 butir, 2 butir gitu, nggak bisa. Nah, ketahuilah nikmat Allah lebih banyak daripada pasir yang ada di pantai. Nggak usah dihitung. Kata Allah, aku tahu kamu suruh itu nggak bisa, maka suruh cukup mensyukuri saja. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini, di pengajian ini, juga bagian dari syukur nikmat atas limpahan rahmat dan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berkenan mengisi, memberikan nikmat di sisa usia kita ini dengan istiqomah dalam keimanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izin saya untuk memperkenalkan mungkin, karena tadi kok dikenalkannya ustadznya dari Kalimantan gitu. Iya, darinya ini menunjukkan bukan berangkat ya Bu ya. Kalau berangkat dari Kalimantan saya harus jam berapa Pak dari Kalimantan? Iya, kalau saya berangkatnya dari rumah itu jam berapa tadi? Jam 7. Oh ya, jam 7. Untung saya tidak berangkat jam 6 Pak tadi Pak. Karena diundangkan jam 8. Iya. Asli Kalimantan iya, tapi kalau berangkatnya domisili sekarang di Brebes, di Kersana, daerah barat dekat perbatasan dengan Cirebon. Jadi untuk daerah kami itu bahasanya sudah campur-campur Sunda. Sudah campur-campur Sunda. Kecamatan itu ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Jawa Brebes ya, Ngapak. Iya. Istri yang orang sana. Saya sudah menikah, anak saya 2. Ya, jadi keseharian saya di Brebes, Bapak Ibu, salam kenal untuk baru yang pertama. Diamanahi untuk saat ini sebagai wakil mudir di MBS Wanasari. Di Kersana saya juga sebagai sekretaris PCM. Di BTM diamanahi sebagai PLT Ketua Pengurus BTM Brebes. Yang pada dasarnya sebenarnya background saya adalah ekonomi syariah di konsentrasi Dewan Pengawas Syariah. Ya, konsentrasi Dewan Pengawas Syariah. Tapi untuk periode ini diamanahi sebagai ketua pengurus. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, saya bersyukur masih bisa ketemu dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita lagi di waktu dan tempat kondisi yang lebih baik daripada hari ini. Ya. Nggak ketemunya di dunia, mudah-mudahan ketemu lagi di surga. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karenanya satukan hati. Kalau hatinya tidak satu, gimana mau ketemu di sana? Bayangkan Bapak Ibu, kalau di surga itu ada orang yang masih belum selesai dengan urusannya di dunia. Surga tidak lagi menjadi surga karena ketemu musuhnya lagi. Maka selesaikanlah urusannya sebelum pindah alam. Sebelum pindah domisili. Jadi alamatnya alam barzakh. Ibu-ibu, kalau masih kita punya, maka ada doanya Pak. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Jangan sampai ada di dalam hati kita ini rasa iri, dengki, kebencian kepada sesama orang beriman. Karena kita bayangkan nanti bagaimana ketika kita sesurga dengan orang yang kita masih benci di dunia. Apakah saat itu surga menjadi surga? Emang ada orang dongkol di surga gitu? Enggak surga lah namanya, ya kan? Ya, enggak surga. Ketemu itu lagi di surga. Misalnya nih ya Pak, kalau papasan di depan pintu surga sama orang yang jadi musuh bebuyutan kita di dunia. Masuk apa enggak itu? Masuk apa enggak? Kalau masuk ketemu lagi sama dia. Tapi kalau nggak masuk nggak ada pilihan lain. Pilihan kalau nggak surga ya berarti nanti neraka. Maka saya sepakat dan menekankan bahwa
bersatu hati itu menjadi pembuka banyak pintu, banyak keberkahan. Ya, orang kalau bermuhammadiyah hatinya tidak satu, itu mesti ramai terus, mesti ramai terus. Nah, ini bukan hanya bagi pengurus persyarikatan, tetapi juga siapapun yang ada di dalam lingkungan persyarikatan, termasuk yang ada di dalam AUM. Ya, karyawan, guru, karyawan AUM, pimpinan AUM. Maka menarik Bapak Ibu, saya ada tulis satu tulisan itu tentang paradigma amal usaha Muhammadiyah. Kenapa namanya amal usaha, bukan unit usaha? Karena ada semangat amal dipadukan dengan semangat usaha. Ada semangat amal soleh dalam AUM itu. Jadi tidak murni usaha. Kalau murni usaha namanya unit usaha Muhammadiyah. Ya, kenapa dinamakan amal usaha? Karena kita harus tahu di dalamnya harus ada semangat amal soleh. Ya, kita sama-sama beramal soleh, kok padu gitu ya Bu ya? Itu nggak pantas. Ibaratnya orang sholat di masjid tapi berantem gitu ya, sama-sama beramal, sama-sama berusaha, ya sama-sama beramal. Jadi ya minimalisir lah potensi-potensi konflik yang ada di amal usaha itu, karena kita harus pahami ini kalau ada pimpinan AUM ya, pimpinan AUM ya, untuk apa? Untuk satukan hati tadi itu, untuk satukan hati. Jadi perlu kita ingatkan bahwa Muhammadiyah itu mengambil diksi amal usaha itu ada maksudnya, supaya ada semangat amal solehnya dan ada semangat usahanya, dan dua hal itu tidak bisa terpisahkan. Ya, tidak murni usaha duniawi, tetapi ada amal ukhrawi. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, saya mungkin akan oke, ini tadi mulai jam 9:30 apa jam baru udah berapa menit ini Pak? Ya. Mudah-mudahan masih Ibu yang sudah agak pegel selonjoran juga nggak apa-apa ya Bapak ya. Ya saya takutnya zolim gitu, kelamaan nanti nggak dibolehin selonjoran, ya boleh. Duduknya seorang beriman di dalam majelis ilmu itu, ketahuilah ada dosa yang berguguran selama dia duduk, dan ada derajat yang diangkat selama dia duduk sampai nanti dia berdiri. Maka jangan buru-buru. Tapi ya nanti tolong diingatkan kalau saya udah terlalu kelamaan. Ya mudah-mudahan nggak lama-lama. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kita supaya tidak kemana-mana pembahasannya, ya saya melanjutkan sajalah apa yang tadi disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu oleh Ustadz Qori, tadi Ustadz siapa? Ustadz Amar dari surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Lazizmu dari daerah dan dari KLC, yang mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh kita pada pagi hari ini dengan background keilmuan saya di ekonomi syariah. Mungkin saya banyak nulis tentang macam-macam, tulisan saya ada tentang parenting, ada tentang dakwah milenial, ada tentang dakwah ekonomi. Ya mudah-mudahan bisa sharing beberapa tulisan itu di sini. Bapak Ibu, pada surat Al-Ahzab Allah berfirman yang tadi sudah disampaikan, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat 21 ini terkadang dipotong sampai sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, terus nggak dilanjutin. Intinya sudah ada kalimat uswatun hasanah gitu loh, Bu. Iya, karena yang jadi sebuah karakter baru ya, dengan banyaknya video-video pendek. Ini karakter baru Gen Z milenial itu suka potong-potong isi gitu ya. Yang sebenarnya panjang itu dipotong-potong, akhirnya di framing. Framing itu apa ya bahasanya? Apa Pak? Pembelokan. Ya.
Ada framing-framing dalam Al-Quran banyak. Contohnya sejak dari zaman dulu sudah ada framing. Cuman sekarang berubah menjadi teknologi yang canggih gitu saja. Baik, surat Al-Ahzab ini supaya tidak dipotong, kita lanjutkan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, kebanyakan kita potongnya sampai uswatun hasanah. Apa artinya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Terus selesai, nggak dilanjutin itu. Ya, padahal itu rangkaian yang menjadi variabel, yang menjadi bagian dari kata kunci untuk bisa menjadikan Rasulullah uswatun hasanah itu bagaimana? Buat siapa? Ya. Ada seorang sejarawan Amerika Serikat tahun 1978 itu menulis buku tentang 100 orang berpengaruh, 100 the most influential person in the world. 100 orang berpengaruh di dunia. Nomor 1 itu yang ditulis siapa? Nabi Muhammad, yang dia sendiri tidak mengimani, tetapi dia mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling memiliki banyak pengaruh terhadap peradaban. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad, kita semua cinta. Hanya masalahnya definisi cara mencintai itu yang perlu dijelaskan. Bapak Ibu mencintai anak, mencintai pasangan dengan mencintai anak sama atau beda? Tapi kan sama-sama mencintai, kan? Bapak kalau mencintai ibu caranya gimana? Gimana Pak? Dibeliin apa Pak? Kalau mencintai ibu dibeliin apa? Kalau mencintai anak dibeliin Vario, mencintai ibu dibeliin apa? Iya. Kalau harga emas sekarang sudah mencapai angka berapa Bu? 2 juta berapa Bu? Oh, 2.700.000 ya Pak? 2.700.000. Buybacknya 2.600.000. Oke, baik. Jadi kita sepakat bahwa mencintai, ya, itu ternyata punya caranya masing-masing tergantung siapa yang dicintai. Nah, terkadang suami istri itu juga bisa jadi berantem, bukan karena saling tidak mencintai, tetapi karena saling tidak tahu bagaimana cara mencintai yang diinginkan oleh pasangannya. Nah, kita mengukur bahwa kalau saya dicintainya itu adalah dengan dilayani. Maksudnya dilayani itu act of service, dibantu ini, ditolongin ini, gitu loh. Itu saya. Tetapi salahnya saya menilai pasangan saya bahwa, oh berarti dia juga senangnya digituin. Padahal belum tentu. Nah, itu yang bikin apa? Yang bikin rame itu adalah bukan mencintai atau tidak mencintai. Kita sepakat mencintai Nabi, tetapi bagaimana cara mencintai Nabi itu bukan keinginan dengan tergantung siapa yang mencintai, tetapi tergantung siapa yang dicintai. Dia pengennya, sukanya dicintai dengan cara apa? Maka ada hukukun Nabi, ada hak-haknya Nabi. Kalau Aisyah Dahlan itu sering mempopulerkan 5 bahasa cinta. Ada 5 bahasa cinta itu apa? Ada act of service, pelayanan. 2, word of affirmation, memberikan kata-kata pujian. Nah, ada orang yang apa? Merasa dicinta itu kalau dipuji. Tetapi nggak semua orang kayak gitu. Tapi ada orang yang, pasangan yang dia merasa dihargai, merasa bernilai, itu kalau dipuji-puji, disanjung. Tapi ada juga orang yang nggak suka disanjung. Ada juga yang ketiga adalah mungkin cara mencintai itu adalah dengan apa? Quality time. Quality time. Yang penting saya nggak mau rame-rame lah. Yang penting kita ngobrol berdua, HP ditaruh, itu benar-benar ngecas kasih sayang, cinta gitu. Itu ada orang yang kayak gitu. Atau yang keempat ada dengan apa? Giving, memberikan sebuah hadiah. Ada orang yang saya inginnya kalau mencintai saya kasih hadiah gitu. Ada juga saya pengennya kalau mencintai saya
kamu quality time dengan saya, kita jalan-jalan berdua, HP ditaruh, kita ngobrol deep talk gitu ya. Ada juga yang orang yang model dicintainya itu harus dengan physical touch. Physical touch itu apa? Sentuhan, harus berdekatan, ya, harus dipegang, harus dipeluk, harus disayang, harus disentuh. Ya, orang-orang model kayak physical touch ini dia nggak bisa LDR-an, Bang. Karena dia tidak hanya membutuhkan transferan, tetapi dia juga butuh kehadiran. Nah, itu Bapak Ibu repot kalau pasangannya physical touch terus LDR gitu. Repot itu. Pasti ada yang tidak sempurna, ada yang kurang gitu. Apa ya? Padahal transferan itu sebulan 20 juta gitu. Tetapi cara dia dicintai itu ternyata bukan hanya diberikan hadiah, tetapi adalah lebih kepada kehadiran fisik. Nah, yang saya sampaikan apa Bapak Ibu semua? Begitu pula kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mencintai Nabi itu bukan terserah kita, tetapi apa yang diinginkan oleh Nabi. Ya, sehingga tidak kebablasan, bahkan kemudian menjadi apa? Sebuah kemungkaran. Nah, Nabi menjadi mulia itu karena apa? Karena akhlak beliau dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terpujinya Nabi Muhammad itu adalah karena akhlaknya yang mulia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi, secara singkat istri beliau Aisyah Ummul Mukminin itu menjelaskan bahwa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau mau lihat Al-Quran berjalan, ya, Al-Quran yang sudah bertransformasi menjadi makhluk bumi, yaitu Nabi. Karena kan Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah turunkan dari langit. Kadang kemudian ketinggian bahasa Al-Quran itu tidak bisa diimplementasikan di muka bumi. Ketika Nabi SAW itu memberikan semua contoh apa yang ada dalam Al-Quran dia kerjakan, maka wajar Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika Nabi ditanya ketika diminta untuk menjelaskan akhlak Nabi, Aisyah itu singkat saja menjelaskannya, akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran gitu. Karena khuluquhu Al-Quran. Nah, Michael Hart tadi itu kagum juga sama Nabi. Sehingga sampai dia menuliskan nama Nabi Muhammad itu sebagai the most influential person in the world. Nama orang yang paling memiliki pengaruh di dunia. 100 nama, nomor satunya Nabi Muhammad. Gak mungkin kalau dia tidak mengagumi. Tetapi apakah cukup dengan mengagumi saja kemudian bisa memberikan keselamatan bagi dirinya? Tidak. Kenapa? Karena variabel berikutnya itu kadang dipotong sama orang-orang pada ayat Al-Ahzab 21 ini. Kalimat kuncinya juga berikutnya adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi, simpulannya apa Bapak Ibu? Ya. Artinya apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir itu apa? Yaitu adalah bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Maka jadilah Nabi Muhammad itu menjadi uswah bagi dirinya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki visi akhirat, ya, maka Nabi Muhammad tidak sama sekali menjadi uswah baginya. Kenapa? Karena tujuan hatinya itu sudah beda. Tujuan hatinya sudah beda. Keimanan itu akan selalu berdampak pada akhlak, pada perbuatannya. Maka Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, dua hal ini yang kemudian iya saya tahu Nabi, tapi kenapa kok saya nggak menjadikan Nabi sebagai uswah? Karena orientasi hidupnya beda sama Nabi. Harusnya kalau mau sama yaitu adalah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bertemu dengan Allah. Maka di dalam banyak ayat itu sering kali ya keimanan dan kepada Allah itu sering banget disandingkan dengan beriman kepada hari akhir. Kenapa? Padahal rukun iman itu ada 6. Ya, tetapi yang sering bersandingan itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir di banyak tempat itu. Kenapa kok bukan man kana yu'minu billahi wal malaikah? Munculnya mesti pasangannya man kana yu'minu billahi seringnya wal yaumil
akhir. Kenapa? Ada apa dengan hari akhir ini? Karena hari akhir inilah yang kemudian menjadi ujian hidup manusia. Percaya nggak dengan ujian hidup manusia? Dengan adanya apa? Balasan di hari akhir itu. Untuk mudahnya, saya kasih contoh dengan sodakoh. Sodakoh, ya. Sodakoh itu disebut dengan sodakoh. Kenapa? Asal katanya sodakoh yasduku artinya apa? Jujur, mempercayai. Sodakoh yasdu, sodakoh. Sodakta. Misalnya dalam hadis apa? Di Al-Arba'in itu ada ketika Nabi sedang duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba ada laki-laki yang masuk, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan, ansa'ah. Kemudian ketika dijawab, orang itu mengatakan apa? Sodakta, sodakta, sodakta. Ini orang tanya, dijawab Nabi, terus dia bilang, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Nah, kenapa kok infak itu juga disebut dengan sodakoh? Kenapa? Karena sodakoh ini adalah ajang pembuktian iman. Ya, ajang pembuktian iman itu adalah sodakoh. Maksudnya apa? Kamu jujur nggak imannya? Dilihat dari kamu sodakoh apa enggak gitu loh. Ya, seseorang kekuatan imannya kepada Allah itu bisa dilihat dari bagaimana kekuatan dia dalam sodakoh. Ini menarik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kita tadabur beberapa ayat akhir dalam surat At-Taghabun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Dan di beberapa tempat ada ayat yang serupa. Artinya apa? Ini tentang sedekah ya. Bapak Lazismu insya Allah habis ini akan banjir receh. Ya, sedekah dinamakan sedekah itu adalah untuk membuktikan ya iman. Jujur nggak kamu iman sama Allah, maka sedekah. Maka kenapa sedekah disebut dengan sedekah? Pembuktian kejujuran iman itu adalah sedekah. Nah, ke At-Taghabun di akhir surat At-Taghabun itu ada ayat seperti ini. In tuqridullaha qardan hasanan. Ayat Quran itu sering kali menggunakan istilah-istilah ekonomi atau bisnis di dalam menjelaskan dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Ada kadang digunakan istilah jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli. Kemudian apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabillah. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sebuah bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ada juga tijaratun lan tabur. Tijaratun lan tabur apa? Bisnis yang potensi kerugiannya itu nol. Ya, maka Allah itu seringkali menggunakan istilah-istilah bisnis, istilah-istilah ekonomi untuk memotivasi hambanya untuk mau beramal soleh. Kenapa? Karena Allah tahu sekali psikologi manusia itu suka duit. Maka kalau diajak ngomong dengan menggunakan istilah-istilah jual beli, keuntungan, investasi, itu semangat. Ya. Kita ke surat At-Taghabun tadi itu. In tuqridullaha qardan. In tuqridullaha qardan hasanan itu artinya apa? Apabila engkau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Qardun, ya, maka nanti dalam akad syariah itu ada qardul hasan, ada qard itu utang, qard itu pinjaman, berubah ke dalam bahasa Inggris namanya kredit, ya, itu asal katanya qaf ra dad qarada, qardun, in tuqridullaha qardan hasanan. Allah menggunakan kata meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, harta, uang, nominal, saldo yang ada di dompet dan rekening kita, itu datangnya dari Allah apa bukan? Milik Allah atau bukan? Tapi Allah bilang pinjam. Kenapa Allah sampai bilang pinjam? Karena disuruh ngasih nggak mau. Pernah kita sama anak kita, ya, kita yang beliin dia handphone,
kita ambil dia nggak boleh. Akhirnya kita bilang, ya udah dek, sini mama pinjam. Dikasih nggak? Misalnya nih, ibu lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba ada orang nggak kenal lewat, minta uang sama ibu 10 juta. Dikasih nggak? Oh, nggak dikasih. Nggak kenal, ya, belum tahu, tiba-tiba minta uang 10 juta. Siapa kamu, ya kan? Tetangga aja nggak dikasih. Apalagi orang yang nggak kenal. Oke, kemudian ketika nggak dikasih, orang tadi itu memutar otak, ya, berpikir gimana caranya, pokoknya harus dapat 10 juta. Oke, gimana cara berikutnya? Strategi berikutnya, jangan minta, tapi pinjam. Ya sudah Bu, kalau minta saya nggak dibolehin, saya pinjam 10 juta. Kasih nggak? Nggak dikasih lagi. Orang tersebut cari strategi plan C. Plannya ada sampai Z tuh. Coba lagi pokoknya, nggak menyerah dia. Kalau minta nggak dikasih, pinjam nggak dikasih, dia akan kasih tawaran yang ketiga. Bu, saya pinjam 10 juta, saya kembalikan 100 juta. Kembalikan. Kasih nggak? Kasih atau tidak? Pinjam 10 juta, saya kembalikan 100 juta. Kira-kira mau dipinjemin nggak? Ada yang jawab belum? Ada. Dia harus tahu kamu siapa, gitu kan? Kamu beneran bisa nggak ngembaliin 100 juta? Oke, nggak dikasih lagi, dia bilang gitu, 10 juta, 100 juta. Ibu nggak percaya saya, dia kasihlah kartu namanya, ternyata dia adalah CEO. Wah, perusahaan. Bos perusahaan tambang gitu misalnya. Ya. Oh, kalau gitu saya percaya. Saya kasih 100 juta. Dikasih? Dijamin? Ini saya cuma gara-gara dompet saya ketinggalan gitu saja. Nanti saya transfer 100 juta gitu. Kasih nggak Bu? Kasih. Ketika sudah yakin bahwa yang minjem ternyata orang kaya. Dikasih? Tapi orang tersebut melanjutkan, Bu, 100 juta deal ya. Deal ya. Saya pinjam 10, nanti saya kembalikan 100 juta. Sepakat? Sepakat. Tapi saya mengembalikannya 100 tahun lagi. Kasih nggak Pak Bu? Kasih atau tidak? Kenapa tidak? Itulah akhirat. Ujian dunia itu di situ. Ya, kalau semua balasan itu instan, nggak ada ujian. Nah, kamu percaya nggak yang dia tadi bilang 100 tahun lagi bakal aku kasih, itu kan tergantung kepada keimanan, keyakinan dengan omongan dia, kan gitu toh? Maka Allah seringkali menyandingkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu percaya nggak sih ada hari akhir gitu loh? Maka hari akhir, nama hari akhir yang sering kita baca, nama-nama hari akhir kan banyak ya. Apa nama hari akhir yang sering kita baca? Ada Yaumul Qiyamah. Yang sering kita baca apa? Maliki Yaumiddin. Raja dari hari balasan. Nama lain dari hari akhir itu apa? Ad-din. Itu juga satu akar kata dengan kata ad-dain. Dain dalam bahasa Arab artinya utang. Ad-din, Yaumuddin itu adalah hari pembalasan, dalam tanda kutip, hari pembayaran utang. Apa-apa yang Allah janjikan dan belum dibayar, belum dibalas, pada hari itu akan ditunai. Maka orang sodakoh, orang itu kalau keimanannya tentang Allah dan hari akhir nggak kuat, nggak mau sodakoh Pak. Karena balasannya nanti toh. Akhirat itu 100 tahun atau lebih lama dari 100 tahun lagi. Nah, kalau yang tadi 100 tahun nggak percaya, bagaimana mau percaya dengan akhirat yang lebih lama? Maka betul Bapak Ibu, orang yang sodakoh itu adalah orang yang keimanannya kuat. Allah bilang nanti balasnya hari akhir ya, di akhirat ya. Percaya nggak? Ada yang percaya, ada yang tidak. Maka disitulah titik ujian kita dalam kehidupan ini adalah balasan tidak selalu instan.
Kalau orang sholat kemudian turun dari langit 1 juta setelah salam, semua orang pasti sholat. Masjid ini penuh nggak, Bu? Habis assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat itu sulit atau mudah? Kalau mudah, masjid ini penuh. Banyakan mana, isi masjid apa isi mall? Kalau pengajian, mana banyak pengajian sama konser? 17 Agustus kemarin di Dieng, Bapak Ibu, lautan orang di puncak gunung. Ya, buat healing, buat jalan-jalan, itu mau puncak Slamet, mau puncak Lawu, mau Sindoro, Sumbing dan lain sebagainya, itu rame. Tetapi giliran ke masjid nggak kuat. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, disitulah ujiannya. Allah kasih segala sesuatu balasan itu tidak instan. Kalau orang zina, orang tadi maksiat kemudian turun meteor dari langit, ada nggak besoknya orang zina? Ya, itulah sistem yang dibangun oleh Allah untuk menjadikan ujian bagi kita, karena balasannya apa? Tidak kontan. Tidak kontan membutuhkan kesabaran. Tidak kontan membutuhkan keyakinan. Ini Allah benar nggak sih nanti dibalik, dikembalikan gitu ya? Ini satu, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, cara kita berpikir agar bagaimana sedekah itu tidak eman-eman. Maksudnya tidak eman-eman, menguatkan hati kita untuk mau gemar berinfak dan bersedekah. Bapak kalau pergi umroh, haji, atau keluar negeri lah, ya, seberapapun banyaknya harta Bapak di Indonesia, tapi selama itu berbentuk rupiah di negara yang baru, itu tidak bermanfaat. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus ke money changer. Apa money changer itu? Tempat penukaran uang. Di dunia saja beda tempat, beda konsep. Di dunia saja beda negara, beda mata uang. Nah, bagaimana dengan akhirat yang wala dinar wala dirham? Mata uangnya apa? Bukan rupiah, bukan dolar, bukan emas, bukan perak. Sementara kita sepakat bahwa di akhirat kita butuh bekal, kita butuh modal. Yang mana di sana tidak berlaku apa? Rupiah. Cara cerdasnya adalah segera datang ke money changer, tukar mata uang dunia dengan mata uang akhirat melalui lazismu. Masya Allah. Masuk, Pak? Jadi jangan pernah merasa kehilangan uang kalau sedekah itu. Anggap saja money changer yang nanti kita akan ambil dengan mata uang yang lain. Bayangkan kalau nggak pernah sedekah. Di sana nanti pakai mata uang apa? Mau nuker sudah terlambat. Maka dalam surat Al-Munafikun itu, ya, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau boleh tunda kematianku ini, aku mau sedekah. Kenapa? Ternyata ya sedekah itu bukan hanya butuh uang, tetapi butuh apa? Usia. Agar orang bisa bersedekah itu tidak hanya butuh uang, tapi harus punya usia. Perkataan orang munafik tadi menunjukkan dia punya uang nggak? Punya. Apa yang dia tidak punya? Usia. Sudah terlambat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya manusia, maka tidak akan bisa apa? Dipercepat dan tidak akan diperlambat. Ya sudah, datang ya datang. Ya Allah, kalau boleh tunda kematian saya 5 menit. Allah tanya, kamu ngapain sih 5 menit? Dia jawab apa? Saya mau sedekah. Kenapa dia nggak jawab sholat? Kenapa dia nggak jawab haji? Kenapa dia nggak mau jawab ngafalin Quran dulu ya Allah? Kenapa? Karena sedekah itu adalah amalan cerdas di waktu terbatas. Pertanyaan saya,
butuh berapa menit untuk mengeluarkan uang bersedekah? 1 jam? Bahkan sekarang bisa ketik, buka mobile banking, transfer, selesai. 5 menit beres. Kalau sholat harus ambil wudhu. Kalau haji 5 menit nggak bisa. Mau puasa Ramadan, tunggu Ramadan dulu. Terbatas dengan ruang dan waktu. Ibadah-ibadah lain, ada ibadah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Itu adalah apa? Tidak harus di tempat tertentu, tidak harus di waktu tertentu. Ibadah apa itu? Sedekah. Tetapi ditunda. Akhirnya menyesal. Maka pilihannya ya Allah, ya, kalau boleh tunda 5 menit lagi, kamu mau ngapain sih? Maka pilihlah sedekah. Kita akan nyesal. Ya Allah, masih ada 100 juta padahal tinggal transfer klik 5 menit. Orang sempat, ya kan Pak? Nyesel nggak? Maka Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar akan menjadi suri tauladan uswatun hasanah hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari. Ada nggak orang kafir yang mengagumi Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada, tapi bermanfaat nggak kekaguman mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, pelajaran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini adalah apa? Tauhid dan akhlak, akidah dan akhlak ini akan sangat berkesinambungan. Gak percaya, cek berapa banyak hadis Nabi yang menggunakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lanjutkan, yang Bapak hafal apa? Satu-satu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah satu, fal yukrim dhaifahu, menghormati tamunya. Yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Fal yukrim jarahu, apa? Maka berbuat baiklah kepada siapa? Kepada tetangganya. Apalagi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Apa itu? Jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa lagi? Apa? Dhaifahu, tadi sudah ya. Jarahu, terus apa lagi? Di dalam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, imannya orang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Atau di hadis lain yang menggunakan istilah yang berbeda, yaitu adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas, apa? Fa'um linnas. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, iman itu tidak sempurna kalau akhlaknya nggak baik. Rasulullah itu paket komplit bagaimana mengajarkan agar imannya lurus dan ibadah muamalahnya, ya, hablum minan nasnya juga baik. Jadi kalau mau menjadikan uswah Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu ya dua paket itu, hablum minan nas dan hablum minallah. Sama Allahnya bagus, lurus, murni akidahnya kepada sesama manusia, baik akhlaknya. Jadi orang yang soleh itu bukan yang cuma rajin sholat, tetapi dia yang juga baik tutur katanya, lemah lembut. Maka banyak sekali kita temukan di dalam ayat Quran itu ketika Allah menyandingkan antara wa aqimis sholata wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Dari 5 rukun Islam, ibadah itu kan jenisnya banyak, atau ada puasa, ada haji, ada sholat, ada zakat, ya kan? Ada umroh. Tetapi kalau sudah dipartnerkan di banyak tempat, itu sholat selalu berpasangan dengan zakat. Kenapa kok nggak aqimus shalah dengan tasumur Ramadan? Aqimus shalah wa tahujjal bait. Pasangannya sholat mesti zakat. Kenapa?
Karena dua ibadah ini menjadi representasi hubungan manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia. Salat itu menunjukkan baik buruknya hubungan manusia kepada Allah, dan zakat sebagai ibadah filantropi menunjukkan hubungan baik buruknya manusia kepada sesama manusia. Maka pasangannya selalu salat sama zakat. Baik salatnya, baik zakatnya. Zakat beserta derivasinya, beserta turunannya. Bisa wakaf, bisa infak, bisa sedekah, ya kan? Bisa hibah. Maka salat dan zakat ini menjadi ukuran Bapak Ibu, kita telah menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita diajarkan untuk soleh secara individu dan juga soleh secara sosial. Ya. Orang soleh itu yang kayak gimana sih Bapak Ibu? Ternyata orang soleh itu bukan hanya yang pintar ngaji, rajin ke masjid, rajin tahajud. Tetapi orang soleh itu juga orang yang suka memberi, suka menolong, suka membantu. Itu juga orang soleh. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kesolehan itu ada yang bersifat individu, ada yang bersifat sosial. Apa yang harus kita lakukan? Kalau jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, dua-duanya dikerjakan. Tauhidnya lurus, akhlaknya mulia. Apa? Tauhidnya lurus, akhlaknya mulia. Tauhid tanpa akhlak ada manfaatnya? Tauhid tanpa akhlak apa yang akan terjadi? Tidak terbukti ketauhidannya, tidak terbukti keimanannya karena harus dibuktikan. Tauhid, keimanan itu kan urusan hati. Ada di dalam dada kita. Dia bisa terbukti atau tidak terbukti itu kalau sudah ada tandanya. Sama seperti kita menikah dengan pasangan kita. Qabil tu nikah wa tazwijaha fulana binti fulan bin mahim madhkur halan, selesai. Ya, saya cinta. Tetapi apakah selesai pada nikah itu kan, akad nikah itu kan cuma 5 menit. Kan? Ya. Yang sulit apa? Pembuktian cinta. Itulah yang seumur hidup. Coba kalau tidak butuh pembuktian cinta. Gampang nggak nikah itu? Gampang, karena cuma 5 menit. Yang sulit apa ya? Pembuktian cinta yang tadi barusan kamu bilang itu loh. Itu yang seumur hidup. Ya. Akhlak tanpa iman seperti amalannya orang-orang kafir. Orang kafir kan ada yang baik-baik juga. Ini pertanyaan anak SMA gini. Pak, lebih baik mana? Ya, ada seorang wanita muslimah pakai hijab syar'i tapi mulutnya kotor. Ya, akhlaknya nggak bagus. Sama ada satu teman saya nggak pakai jilbab tapi baiknya luar biasa. Gimana, Pak? Yang mana? Nah, misal gini lah, orang beriman, ya, tapi akhlaknya buruk, ya, di surga. Orang kafir akhlaknya baik di neraka. Kira-kira Allah adil atau tidak? Adil apa tidak? Ini pertanyaan anak SMA, Pak. Ya, pertanyaan santri SMA. Bagaimana cara menyampaikannya adalah iman itu adalah kayak kamu daftar di sekolah ini. Selama kamu belum daftar, meskipun kamu berprestasi, kamu nggak akan saya akui sebagai santri di sekolah ini. Sebaik apapun kamu, secerdas apapun kamu, seberprestasi apapun kamu, bisa nggak keluar rapot dan ijazah? Kalau kamu nggak daftar, nggak akan saya keluarkan ijazah itu. Maka itulah, ada anak pintar prestasi, ya, tapi dia tidak daftar di sekolah itu, bagaimana bisa diakui dan dikeluarkan ijazahnya? Nanti di akhirat dia minta, loh kok kan saya berprestasi, kenapa kamu dari dulu nggak daftar? Ibarat sekarang namanya login. Login itu apa? Join, masuk Islam. Bahasa Gen Z sekarang ya, login. Jadi kebaikan itu dalam Al-Quran diibaratkan sebagai haba'an mansura, karoma dinistaddat bihir rih.
fi yaumin asif. Seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan itu jumlahnya banyak. Amal orang-orang kafir yang baik-baik itu, yang suka open donasi itu, yang suka memberi bantuan itu, tapi karena dia kafir, itu diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti apa? Seperti debu yang berterbangan. Kenapa debu berterbangan? Satu, jumlahnya banyak. Dua, gak bisa ditimbang. Gimana cara nimbang debu yang berterbangan? Banyak iya, tapi tidak ada artinya, gak ada bobotnya. Mau yang seperti itu? Maka tetap keadilan Allah itu akan diberikan kepada yang sudah ya, maka ya kalau beriman itu hanya mulut saja, apa susahnya mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi buktinya mereka nggak mau kan? Karena mereka tahu konsekuensi dari ucapan itu, mereka harus buktikan dengan perbuatan. Itu yang sulit. Kalau cuman hanya sekedar lisan saja, apa susahnya buat mereka? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Amal yang tidak dibangun di atas iman adalah kebaikan yang kehilangan arah. Tauhid adalah kompas dari amal soleh itu. Ini mau dibawa kemana? Akhlak adalah apa? Arah yang menghantarkan kita untuk bisa selamat sampai ke tujuan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sama-sama mempelajari dan mentauladan Nabi Muhammad itu secara utuh, bukan hanya sebagai seorang yang soleh secara personal saja, ya, tetapi juga menjadi orang yang kemudian sangat peduli terhadap kondisi kemasyarakatannya. Jadi orang soleh itu harusnya peka terhadap kondisi lingkungan, ya, bukan yang penting saya, bukan, tetapi bagaimana lingkungan saya. Gitu ya? Cukup, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Apa tadi? Oleh-olehnya apa berarti? Tauhid dan akhlak. Perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Itulah tauladan, menjadikan Nabi sebagai tauladan kita, sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala, ganjaran, balasan yang lebih baik lagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesarnya kepada Bapak Ibu, pada Allah saya mohon ampun yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan al-Fatihah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang kasih mengucapkan kepada Ustaz Sayyid Al-Qamal SNP atas ilmu dan tausiah yang sangat bermanfaat yang bermanfaat kepada semuanya. Dan semoga dari materi yang sudah disampaikan tadi memberi ketahuan kepada Allah SWT dan bagaimana kita seharusnya meneladani Rasulullah SAW sebagai satu contoh Rasul tauladan. Senantiasa semoga Allah memberikan kekuatan ketauhidan kita dan memudahkan langkah kita untuk mencari Rasulullah SAW. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berperawaikan hari ini berbahagian